Hello everyone, my name is Marcelo Gino. I'm from class A1. I will answer question for UAS Bahasa Inggris. Part A. Question part A. Are you always present during the lecture of English for Business online? Why? Yes, I'm always present because business English lesson are very useful for me in the future. Question number 2. How many times are present during the online lecture of English for Business? Yes, I always attend very English lesson 14 times. Number 3. What do you study during your online study of English for Business, and what advantage have you got from studying English for Business online? Answer number 3. Learn to understand, read and do structure text given. The advantage is that we get a lot of benefits and knowledge, especially increasing our ability to read and understand the material in English book for business, and also know a lot of vocabulary. Question number 4. What is the structured assignment given by the lecturer during your lecture of English for Business? Explain your structured assignment. Answer number 4. Such as reading assessments from page 115 to 128 and made in the form of videos. Question number 5. How does the lecture of English for Business impress you? What media platform are used in studying English for Business? Answer number 5. For me, learning is also fun, and the most impressive thing is that I feel my ability to improve in reading and understanding English for Business. The media platform is YouTube, Classroom, and WhatsApp. Part B. This part deals with the theory of English for Business. Question number 1. What is the production? Number 2. What is the purpose of production? Number 3. Mention and explain the types of production. Number 4. What is finance and what is financial management? Number 5. What do you study business at Economic Faculty of UVB? Answer number 1. Production activity is the initial process of buying and selling activity in business. Number 2. Purpose of production activity is literally to meet human needs. Number 3. Types of production. Agricultural production. Production activities that utilize natural resources as the main resource for producing a product are called agricultural production. Industrial production. Industrial production is an activity conducted to transform raw material into semi-finished goods and goods that are ready for consumption through a business entity. Extractive production. Extractive production activity are those that prioritize natural resources for their product to be taken directly. Production service.
Service production activities are to sell service in the form of special expertise to meet other human needs. Transportation production activities are production that have function to move an item from one place to another. Answer number 4. Finance is the learn how to know individual, business, involve organization, allocate, use monetary resource over time, and also calculate risks in carrying out project. Financial management is an activity of planning, budgeting, examining, managing, controlling, searching, and storing funds owned by an organization or company. Number 5. Because they want to study at the Faculty of Economics, Panchabakti University. Bagian C di sini saya akan menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Bab 8 jenis usaha. 8.1 apa jenis usahanya? Bisnis memiliki berbagai jenis untuk dipilih ketika Anda ingin membentuk perusahaan masing-masing. Dalam perbedaan hukumnya sendiri, 4 jenis bisnis utama termasuk kepemilikan tunggal, kemitraan, perseorangan terbatas, dan koperasi sebelum membuat bisnis. Apa yang penting bagi pengusaha saat meminjamkan bisnisnya harus diperjelas, menjalankan bisnisnya harus diperjelas. Salah satu keputusan terpenting mereka adalah tinjauan singkat dari keempat jenis bisnis ini akan diberikan oleh artikel ini untuk membantu pengusaha. Pelatihan analisis keuangan yang dapat Anda terapkan untuk mengelola keuangan bisnis Anda ditawarkan oleh Corporate Finance Institute. Lihat program sertifikasi finansial di Modeling and Valuation of Flex kami. Kemitraan terbatas jenis kemitraan ini memiliki setidaknya satu mitra umum. Kemitraan terbatas memungkinkan investor luar untuk membeli bisnis tetapi mempertahankan tanggung jawab akan keterlibatan terbatas berdasarkan kontribusi mereka. Ini adalah bentuk kemitraan yang lebih rumit akan pengambilan keputusan. Selain itu ada juga kemitraan dalam kemitraan terbatas. Mitra terbatas hanya mengambil tanggung jawab sebanyak saham keuangan mereka dalam bisnis. Namun sebagai kemitraan terbatas, mereka tidak terlibat dalam keputusan manajemen dan tidak memiliki kendali atas perusahaan. Kemitraan terbatas yang memiliki dua kelas mitra terbatas dan mitra umum. Kemitraan tanggung jawab terbatas (LPP). LPP mirip dengan kemitraan umum di mana banyak mitra bertanggung jawab atas operasi bisnis, namun mitra LPP tidak bertanggung jawab secara pribadi dan tindakan mitra lain atau utang bisnis. Sayangnya, tidak semua bisnis bisa menjadi LPP. Jenis-jenis ini sering diperuntukkan bagi profesi tertentu seperti pengacara. Seseorang dibandingkan dengan jenis-jenis usaha lain, kemitraan menawarkan fleksibilitas tapi juga menghadapi lebih banyak relasi. Perseroan terbatas adalah salah satu jenis bisnis paling fleksibel, menggabungkan aspek kemitraan dan perusahaan mereka, mempertahankan manfaat pajak dari kepemilikan tunggal, dan sebagai perseroan terbatas,
LLC dapat memilih antara sebagai perlakuan pajak yang berbeda selama LLC memilih untuk tidak diperlakukan ia mempertahankan suatu perpajakan. Selain itu, LLC mendapat manfaat dari status tanggung jawab terbatas. Di LLC, perusahaan ada sebagai badan hukumnya sendiri. Ini melindungi pemilik LLC dari tanggung jawab pribadi atas operasi dan hal lainnya. Perusahaan. 4. Perusahaan. Perusahaan adalah badan hukum terpisah yang dibuat oleh pemegang saham, memasukkan bisnis, melindungi pemilik dari tanggung jawab pribadi atas hutang perusahaan atau perselisihan hukum. Korporasi lebih rumit dibuat dibandingkan dengan 3 jenis lainnya. Anggaran dasar yang dibuat harus mencakup informasi seperti jumlah saham yang akan dikeluarkan, nama bisnis, lokasi bisnis, dan tujuan bisnis. Dalam perusahaan, perseorangan, dan persekutuan, jika salah satu pemilik meninggal dunia atau dinyatakan palit, maka perseorangan tersebut bubar. Koperasi ada sebagai entitasnya sendiri. Oleh karena itu, mereka melindungi dari situasi ini akan terus ada meskipun pemilik bisnis meninggal dunia. Ada 3 jenis utama perusahaan. Corporation. Bentuk penggabungan yang paling umum itu koperasi dan pajak sebagai cenderung beralih ke operasi adalah contoh kepemilikan tunggal yang sangat terkenal yang diubah menjadi koperasi. Hewlett Packard HP adalah contoh kemitraan yang sangat sukses dan terkenal. Sebagai eBay ketika mereka tumbuh, mereka akhirnya didirikan pada tahun 1947. Namun perusahaan itu dimulai sebagai kemitraan. 2 teman Chrysler adalah salah satu produsen mobil terbesar di Amerika Serikat. Sejak awal, Chrysler telah mempertahankan statusnya sebagai perseroan terbatas atau dalam kurung LLC. Akhirnya mungkin paling lama terkenal dari perusahaan-perusahaan ini adalah Apple. Seperti kebanyakan perusahaan besar yang terdaftar di bursa sahamnya Apple atau dikenal sebagai Apple Inc. didirikan setelah perusahaan memulai operasinya sampai hari ini. Apple tetap menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Itu terus ada meskipun salah satu pendirinya, Steve Jobs, meninggal dunia. Baiklah, sekian dari video saya. Jika masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.